Halo semuanya, jadi ini adalah market Euro USD, dan saya akan review yang kemarin ya. Em, Oke, jadi kalau kamu lihat di daily ya, kita tuh masih kejebak. Jadi sebelum ini muncul, saya potong ya. Nah, ketika posisinya seperti ini, kamu jangan langsung buru-buru determine biasa kemana. Kamu benar-benar read dulu price action-nya. Ya, saya akan ajarin. Yang selalu saya lakuin di market supaya kamu dapat confidence gitu loh bahwa aku percaya ini bakal ke sini, cuma nggak tahu kapan. Karena kamu nggak bisa ngejawab kapan secara daily, secara weekly, kapan ini bakal deliver, hari apa, minggu apa. Kamu nggak akan pernah bisa tahu. Tapi ngejawab pasti, deliver apa enggak itu jawab pasti. Ada reasonnya, secara price, bukan secara time. Itu kenapa saya bilang berkali-kali, dari daily itu, price-nya harus kuat, kamu harus kuasai price. Time itu akan sangat berpengaruh ketika di lower time frame. Session, makro, silver bullet, dan kawan-kawannya. Dan saya akan jelasin em, konsep bahwa di market itu ada namanya trade hockey. Ya, ini contohnya saya akan kasih lihat. Jadi kalau seperti ini, elemen pertama yang dilihat adalah dari sini ke sini itu low resistance. Tapi bukan hanya sekedar low resistance. Kenapa? Karena ketika ini turun, ini sweep. Jadi movement majornya itu terakhir adalah sweep. Setelah sweep, ya, yang salah stop masuk, stop loss mereka ada di mana? Otomatis ada di sini. Jadi ketika ini retreat balik ke atas, ini harusnya hunt stop loss yang ada di sini. Oke, yang kedua, mungkin nggak ini turunan ke sini? Nggak mungkin. Kecil banget peluangnya. Minimal gap ini perlu di-inverse dulu. Baru bisa ke sini, inverse, baru bisa balik ke sini. Gap ini tuh udah nggak perlu diisi lagi untuk ke sini. Karena dia udah reprice, deliver higher. Udah displacement. Jadi halangannya adalah, gap ini tuh masih mungkin untuk tahan harga. Ya, tapi kita juga punya halangan di sini. Karena kita belum close di luar. Nah, sekarang challenge-nya adalah, naiknya nggak ada imbalance, turun nggak ada imbalance. Jadi kalau ini naiknya nggak ada imbalance, gap ini nggak nahan, maka pasti akan keluar ke sini. Karena naiknya nggak ada imbalance dari sini ke sini. Jadi sangat mungkin untuk turun ke sini langsung ketika ini di inverse. Tapi untuk naik itu juga mungkin banget langsung ke sini. Karena turunnya nggak ada imbalance sell. Apakah kita M ke sini? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena untuk bisa confident, kata kunci confident ke sini, saya perlu ini di inverse. Dan bukan tugas kamu untuk mempredik how it close. Jangan pernah predik, oh saya predik dirinya bakal close begini, sampainya bakal close begini. Jangan pernah sekali-sekali menebak. Yang kamu predik, yang kamu analisa adalah how it is distribute. Di mana ya distribusinya nanti? Itu yang kamu ambil. Misal kamu buy, kamu M bakal distribusi ke atas, habis itu tiba-tiba lempar ke bawah, itu bukan urusan kamu. You don't care. Kamu hanya fokus ke fase distribusi. Jadi setelah ini misalnya naik, lalu turun, nge gitu ya, itu kamu nggak peduli. Kamu hanya fokus mencari distribusi ke atasnya. Jadi biasa kemana? Ke atas. Nggak ada ke bawah sama sekali. Apa antitesisnya? Kalau kita close di bawah ini, beres. Ya, lihat berapa menit? 4 menit. Lama kan? Iya, karena baru belajar. Kalau cepat, semenit beres juga. Kamu udah hafal, tek, 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 tek. Ya, dihampat. Nah, kalau kamu dihampat, ya, kamu akan melihat bahwa ini ada hampat fair value gap. If kita close di bawah hampat, jangan takut. Kita masih punya order block. Lihat, gimana cara kita pakai order block. Kenapa? Karena logikanya adalah hampat close di bawah itu belum tentu daily-nya close juga. Get it? Jadi kalau misalnya hampat close di bawah, misalnya dari jam 2 sampai jam 6, harga close di bawah. Terus jam 6 sampai jam 10 harga close di atas. Itu kan terus sampai market close itu harga stabil atau mungkin naik. Itu kan berarti dari daily perspektif itu masih respect gap yang ini. Nangkep gak?
ya. Nah ini ya, ini saya ajarin ya. Kalau gap daily itu inline sama gap H4, kamu pakai gap daily fokusnya. Jadi kalau H4 ke close di bawah, kamu nggak peduli. Itu Judas. Kenapa? Karena untuk trap sasaran yang ada di kirinya. Di bawah tepat ada order block. Paham ya? Jadi, kamu tinggal ke M15. Kita ke light sessionnya dulu. Nah, ini adalah Asia Low. I think, oh ini, belum mulai. Eh, kayaknya udah beres ya Asia Low-nya. Ya, Asia Low udah keambil. Berarti sekarang ada Asia Reversal, ada LOTD. Ya, perhatikan gimana caranya Asia akumulasi lalu leper ke bawah. Ini apa? Judas. Ini adalah target termudanya. Nah, ini London. Kamu lihat ya, kita akan view ke H4 sekarang. Nih, ini yang saya bilang. Jadi event ini close di bawah, ya kamu jangan langsung assumption dulu. Karena ini sebenarnya adalah daily gap. Daily lawan H4 menang siapa? Pasti daily. Jadi kita melihat apa last defense-nya, order block. Lihat gak? OB itu dilihat di unsur paling terakhir. Saya nggak pernah lihat OB itu di awal. Dengan logika seperti itu, kamu bisa tahu kapan kamu perlu pakai OB, kapan kamu tidak perlu. Oke, dari sini gapnya udah ke inverse. Oke, jadi kita tinggal lihat elemen time-nya. Ya, kita pakai M15 karena range-nya jauh. Nah, kalau range-nya jauh, itu pakai aja M15, jangan M1. Oke, nah ini terbentuk di 12, I think 12, ya 12.30 jam 2. Jadi low ini terbentuk di luar kill zone. Ini bentuk relatif equal kan, kalau kamu lihat. Tapi di satu sisi kita H4 udah reverse, udah ke inverse. Harusnya kalau ini mau dibantai, H4 itu di respect dong. Gap yang tadi di H4 yang imbang sama itu, dia nggak akan di inverse. Dengan informasi itu, kemungkinan besar kita nggak akan ambil low ini. Kita nggak akan ambil low ini. Oke, jadi kita tinggal menunggu kita naik lagi filter ke gap ke 30. Apapun gap yang kebentuk di sini, kita buy. Dengan catatan gap kiri di inverse. Itu. Kita perlu gap itu di inverse. Nah, kamu lihat, nah itu. Lihat ya, saya bakal hapus ini. Ketika high ini keambil, oke, itu masuk gap H4 juga. Kamu jangan ambil sell. Karena apa? Kita berada di daily fair value gap. Jadi ini, ya, ini, I think this one, ya 930 bukan Judas, no, itu 930 itu hanya berlaku di equity. Dia turun ke apa? Inversion. Kamu boleh entry di sini, silakan. Boleh entry di sini, silakan. Ya, kamu langsung long. Karena kalau New York itu untuk force itu nggak ada kayak 930, bodo amat. Ya, asal kamu buang di bawah sini. Gap ini ke inverse, betul. Tapi kita masih punya defense terakhir di inversion sama order block. Jadi kalau kita close di bawah ini, I think kita bakal bubar. Oke, targetnya adalah kemana? Nah, ini nih. Targetnya adalah ke sini. Ini yang benar-benar realistis. Tuh 1 banding 10, I think. Ya, M30. Nggak ada M1. Kamu kalau pakai M1 pasti bakal puyeng. Setengah mampus. Ini entry pertama. Karena jam 10 itu ada news. Nah tuh, langsung tabrak ke atas. Nah ini yang saya bilang trade hoki. Kenapa? Satu, langsung shoot. Yang kedua, itu shootnya itu langsung terjadi dalam 1 menit. Nih, dia langsung lempar begini. Langsung satu candle tembak begini. Nah ini yang jarang-jarang muncul.
Artinya apa? Artinya kalau kamu lihat dari perspektif M1, oh mungkin bisa ketahan di gap ini, di gap ini, di gap ini. Nah, karena kamu understand bahwa di daily itu kita akan tembak atas, nggak ada liquidity, jadi gap M1 itu bakal langsung ke inverse. Nah, apakah langsung ke inverse-nya 2 candle, 3 candle, atau langsung sekali tembak, itu yang kamu nggak tahu. Makanya kondisi yang seperti ini yang saya bilang hoki. Nih, yang kayak gini. Itu kamu hoki sekali. Tapi hokinya itu karena langsung di-deliver satu candle. Langsung cepet tembak. Bukan hoki karena kamu berhasil long. Bukan, bukan, bukan. Kalau hoki karena kamu berhasil long, berarti kamu gamble dong. Enggak. Kamu udah analisis, kamu tahu bakal ke atas. Cuman di-deliver itu cepet sekali. Dari jam berapa? 10 sampai jam 11.15. 1 jam doang, silver bulat. Langsung tek tek tek, lempar ke atas. Nah, ketika dilempar ke atas, ya udah. Jangan ambil FVG ini untuk long. SL jauh banget. Tunggu dia displace. Lalu ada fair value gap, this one. Long. Silver bulat. Jadi kalau ada yang bilang SB itu udah nggak work, dalami lagi. Pahami lagi, baik-baik. Contoh video SB pertama dari SCT, pakai M5. Pahami baik-baik. Ya, contoh video kedua SCT adalah dia continue sell dalam liquidity run. Nggak ada shift, dia entry sell. Kamu tonton baik-baik video itu. Ya, SL kamu cukup di bawah sini. Karena itu last order flow. Turun, balik lagi di sini. Silakan. SL di bawah sini. Roll over setiap kali terbentuk order block. Ya, buy, order block, order block, order block. Ya, seperti itu. Oke?